Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatoni TV. Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin menanyakan seputar Lirboyo silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Mari kita simak videonya hingga selesai, semoga bermanfaat. Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu dari saudara Fadil Ikhvani. Kang, nopo biaya pendaftarannya putra teng induk nopo sami kalih putri? Ya, insya Allah kurang lebih hampir sama seperti yang saya sebutkan kemarin. Kalau pendaftaran awal itu sekitar 700-800, nggak nyampe 1 juta lah insya Allah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu dari saudara Arif Hasan. Kang, nyuwun sewu, kula badhe tanglet pendaftaran pondok induk niku tanggal pinten, kalih tes masuk pondok induk tanggal pinten. Tanggal pendaftaran di Lirboyo seperti yang ada di makluman kemarin itu tanggal 20 untuk Karesidenan Kediri, dan untuk daerah yang lain insya Allah menyusul, dan harap menunggu pengumuman selanjutnya dari pondok. Kalau masalah tes, Dulu awal mula saya mondok itu datang ke Lirboyo, mencari tempat, mencari kamar, kemudian daftar melalui kantor HP, kantor himpunan pelajar. Kantor himpunan pelajar itu mencangkup beberapa daerah. Bila kalian dari daerah Surabaya, ya nanti bayarnya di kantor himpunan pelajar Surabaya. Bila kalian dari Semarang, juga di kantor himpunan pelajar Semarang. Nah, nanti kalian daftar dulu, daftar ujian tes. Setelah masuk ujian tes dan sudah ditentukan masuk kelas berapa, kemudian baru daftar pondok yang 300-400 tadi. Untuk sementara awal-awal membayar ujian tesnya dulu 15.000. Kemudian beralih ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Pendopo Lawang Songo. Mas, terus kalau santri induk pengen kuliah di Tribakti berarti harus pindah ke HY atau DS ya? Kalau santri induk tidak diperbolehkan pindah ke unit. Akan tetapi kalau dari unit diperbolehkan pindah ke asrama induk. Jadi kalau dari awal niatnya ingin kuliah di Tribakti atau kuliah di IAIN atau mungkin sekolah di luar, silahkan dari awal itu menempati asrama Haji Yakub maupun PPDS. Kalau sudah masuk di induk tidak bisa pindah-pindah ke unit. Tapi jangan khawatir, bagi teman-teman yang ingin kuliah dan sudah berasrama di induk, itu kalian bisa kuliah mengikuti Tribakti, standarnya Tribakti, dan ijazahnya juga ijazah Tribakti. Nanti kuliahnya kalau di induk itu setiap seminggu sekali pas hari Jumat. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti kuliah sambil mondok di induk, ya silahkan, karena di induk sudah disediakan kuliah ekstensi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita sambung ke pertanyaan yang keempat, yaitu dari saudara kita Bang Bung Ces Channel. Kang, kalau kita bawa dari rumah atau gimana? Dan apakah di pondok induk disiapin lemari? Dan apakah ikut persamaan biayanya mahal? 3 kali pertanyaan sekaligus. Pertanyaan yang pertama, masalah kitab. Kitabnya dari rumah atau disiapin dari induk? Kalau kitab bawa sendiri juga nggak apa-apa, asalkan tahu ya, asalkan tahu nanti yang dipelajari apa saja, nggak apa-apa bawa sendiri dari rumah. Kalau masih bingung, belum tahu nanti apa yang dipelajari dan apa pelajarannya di masuk kelas berapanya juga belum tahu, ya sebaiknya beli saja di pondok, karena di pondok sudah ada toko-toko yang terdekat dan sudah menyiapkan beberapa pelajaran. Semua pelajaran sudah ada di pondok. Dan kalau masalah lemari itu di Lirboyo sudah disiapkan, entah itu di Pondok Putri, entah itu di Pondok Putra, di unit, di induk. Semua kalau masalah lemari itu sudah disiapkan dari pondok maupun dari
kamarnya masing-masing. Lah kemudian kalau masalah biaya persamaan ujian kejar paket C itu insya Allah sudah terbilang murah dibandingkan yang lain. Ya sekitaran 100-200 lah itu untuk biaya kejar paket, ujian kejar paket atau ujian persamaan. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima, yaitu dari saudara Balian BFB. Assalamualaikum Kang, saya mau tanya jika di induk itu ada sekolahnya atau tidak, dan di induk ijazahnya harus selesai mondok atau tidak ya. Kalau di induk itu nggak ada sekolah formal ya. Kalau di induk itu sekolahnya sekolah madrasah MHM, dan nantinya ijazahnya juga disamakan sama ijazah-ijazah sekolah formal pada umumnya. Jadi bagi teman-teman jangan khawatir yang nggak punya ijazah nanti sekolah di MHM juga mendapatkan ijazah sesuai dengan sekolah formal. Kemudian pertanyaan yang keduanya yaitu dan di induk ijazahnya harus selesai mondok atau tidak ya. Ya sebaiknya harap diselesaikan sampai tamat Lirboyo. Bila mana tidak sampai selesai juga mendapatkan ijazah formalnya. Karena di Lirboyo itu mendapatkan ijazah dua, yaitu ijazah sekolah formal sama ijazah madrasah MHM. Ya sebaiknya sampai tamat, insya Allah barokah. Kita lanjut ke pertanyaan yang keenam, yaitu dari Aim Mubarok. Kang, di induk ekstrakurikulernya apa aja? Hatur nuwun. Di pondok induk Lirboyo itu banyak sekali ekstrakurikulernya, seperti halnya seni bela diri pencak silat, seperti halnya kursus komputer, kursus bahasa Inggris, kursus pidato, kursus kaligrafi, kursus banjari, terbangan itu loh. Nah, kursus paduan suara vokalis, nah itu juga ada. Terus kursus apa lagi ya, bermacam-macam. Kalau ingin mengikuti silahkan, banyak. Nah bagi teman-teman jangan khawatir, yang ingin mengembangkan bakatnya sesuai dengan keinginan kita, insya Allah di Lirboyo itu sudah ada. Tinggal kalian pilih mana yang cocok sesuai dengan keinginan kalian. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu dari Umi Habibah. Ngapunten Kang, badhe tanglet, kalau lulus SMK mondoknya bisa di mana ya Kang? Kalau ndak ingin sekolah lagi. Kalau nggak ingin sekolah lagi, itu bagi yang putra bisa di induk, bisa di HMC, bisa di HMS, HMA, Al-Baqarah, di Hufat, di PPDS, di PPHY, mana lagi ya? Wah masih banyak. Itu kalau yang nggak ingin sekolah. Bila kalian ingin meneruskan sekolahnya, silahkan menempati di asrama Al-Mahrusiyah sama Arisalah. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8, yaitu dari saudara Yawislah YT. Kalau mondok di Haji Yakob itu apa masih belajar soal agama-agama juga? Ya pastinya iya, itu cabangnya Lirboyo juga. Cuman bedanya kalau di Haji Yakob itu diperbolehkan sekolah maupun kerja di luar pondok, dan diusahakan kalau mencari pekerjaan tidak berbenturan dengan kegiatan yang ada di pondok. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-9, yaitu dari Suci Murni. Mas mau tanya, kalau membaca kitab pakai bahasa apa? Jawa atau Indonesia? Maaf, soalnya saya dari Kalteng, kelahiran Jawa. Terima kasih. Kalau di Lirboyo itu maknaninya apa ya? Ya maknani, memaknani kitabnya itu memakai bahasa Jawa. Memakai bahasa Jawa. Kemudian kalau menerangkan itu pakai bahasa Indonesia, entah itu gurunya, entah itu muridnya. Kalau menerangkan pakai bahasa Indonesia. Karena apa? Karena yang di Lirboyo itu enggak semua orang Jawa, dan supaya mudah untuk difaham kalau bahasa Indonesia.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu yang ke-10 dari saudari kita Mita Lestari. Kak, Mahat Ali itu apa ya, Kak? Mahat itu sekolah. Lah Ali itu tinggi maknanya. Jadi kalau digabung sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Jadi Mahat Ali itu sekelas dengan perguruan tinggi pada umumnya. Itu kalau di Lirboyo Mahat Ali itu jenjang yang terakhir. Oke ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-11, yaitu dari Dewi Nanda. Assalamualaikum Mas, untuk sekolahan pendaftaran sanawiyahnya dibatasin, maksudnya pakai kuota enggak ya Mas? Dan satu lagi pertanyaan ini, dan kalau udah daftar udah dijamin masuk enggak ya Mas? Iya, walau anaknya baca Arab belum lancar. Soalnya di Jakarta udah nggak ikut daftar untuk masuk sekolah SMP-nya karena anaknya udah mantap di Lirboyo. Terima kasih dan mohon dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini 3 pertanyaan sekaligus ya. Pertanyaan yang pertama yaitu pembatasan kuota. Pembatasan kuota ada nggak di Lirboyo kalau yang sekolah? Kalau ingin sekolah formal di Al-Mahrusyah insya Allah nggak ada kuota-kuotanya. Kalau di Arisalah itu ada kuota pembatasan santri. Kemudian pertanyaan yang keduanya yaitu kalau udah daftar dijamin masuk apa enggak ya Mas? Kalau di Al-Mahrusyah itu kalau sudah daftar sudah bisa menempati asrama-asrama yang telah ditentukan, dijamin sudah bisa masuk walaupun anaknya itu belum bisa baca Al-Quran. Dan usahakan kalau ingin daftar di Al-Mahrusyah, usahakan daftar melalui secara online saja agar lebih mudah. Silahkan catat nomor yang ada di sini. Nah, ini nomor pengurusnya, nanti biar dikasih tahu gimana caranya daftar melalui secara online. Silahkan di save ya. Ini nomor WA, nomor pengurusnya Al-Mahrusyah kalau daftar secara online. Jadi yes, agar segera saja daftar, melalui online. Terima kasih atas pertanyaannya. Bila ada teman-teman yang masih belum paham atau ingin bertanya mengenai Lirboyo, silahkan tanyakan dan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab di video berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.